Kemandirian fiskal daerah. Sebuah frasa yang terdengar mulia. Sering kita dengar dalam pidato pejabat, dalam berita, dalam seminar-seminar. Tapi di balik kata-kata indah itu, tersimpan bahaya besar yang jarang disadari. Saya Pihri Buhairah. Hari ini, saya akan mengajak Anda membongkar mitos ini. Sebuah mitos yang sudah terlalu lama kita percayai, tapi tak pernah kita pertanyakan, apakah daerah benar-benar bisa mandiri secara fiskal? Atau ini hanya ilusi yang dipaksakan? Coba lihat situasi kita sekarang. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Tekanan inflasi global menghantam hampir semua negara. Nilai tukar rupiah terus melemah. Perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran masih berkecamuk dan mengganggu rantai pasok global. Harga minyak bergejolak. Harga pangan melonjak. Di tengah semua krisis ini, apa yang dilakukan pemerintah pusat? Mereka justru terus mendorong setiap pemerintah daerah untuk mandiri secara fiskal. Ironis, bukan? Di saat dunia sedang berdarah-darah, kita malah sibuk mengejar target yang sejak awal memang problematik. Saya katakan dengan tegas, jika kebijakan ini tidak dikelola dengan sangat hati-hati, hasilnya akan kontraproduktif. Bukannya memperkuat ekonomi, justru akan melemahkan dari dalam. Sekarang mari kita bicara data. Bukan opini, bukan perasaan, bukan jargon politik. Data. Data yang dirilis langsung oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi ini data pemerintah sendiri. Lihatlah, lebih dari 65% total penerimaan daerah di Indonesia masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Saya ulangi. Dari setiap 100 rupiah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, 65 rupiahnya berasal dari Jakarta. Sekarang, berapa pendapatan asli daerah atau PED? Belum mampu menembus angka 30%. Bahkan di banyak daerah, angkanya jauh lebih kecil. Ini bukan data satu atau dua daerah. Ini rata-rata nasional. Jadi tolong renungkan, tidak ada satupun daerah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari provinsi terkaya sampai yang termiskin, yang benar-benar bisa lepas dari ketergantungan pada transfer pusat. Kalau datanya sudah bicara sejelas ini, masih pantaskah kita bicara tentang kemandirian fiskal? Sekarang kita masuk ke ranah teori. Dan ini penting, karena banyak pembuat kebijakan yang sepertinya lupa atau sengaja melupakan fondasi teoretis dari sistem moneter kita. Secara teori, kemandirian fiskal daerah itu mustahil. Kenapa? Karena dalam ilmu ekonomi moneter, ada pembagian peran yang sangat fundamental. Pemerintah pusat bersama Bank Indonesia adalah penerbit mata uang, currency issuer. Mereka yang berwenang mencetak uang. Mereka yang punya kedaulatan moneter. Mereka yang bisa menciptakan likuiditas kapanpun diperlukan. Sementara pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, mereka hanyalah pengguna mata uang, currency user. Mereka tidak bisa mencetak uang sendiri. Tidak bisa menciptakan likuiditas sendiri. Uang yang beredar di daerah sifatnya terbatas, sangat terbatas. Jadi meskipun pemerintah daerah berinovasi tiada henti, bikin sistem pajak online, intensifikasi, ekstensifikasi, apapun itu, tetap ada batas maksimum yang tidak bisa mereka lewati. Ini bukan soal malas atau tidak kreatif. Ini soal struktur moneter yang membatasi. Dan justru karena alasan inilah, transfer dari pusat ke daerah bukanlah bantuan. Bukan charity. Tapi fondasi likuiditas yang membuat roda pemerintahan daerah bisa berputar. Misi kemandirian fiskal daerah adalah ilusi sejak awal. Sejak sistem moneter kita didesain seperti ini. Dan inilah fakta yang mungkin paling mengejutkan bagi banyak orang. Seringkali kita berpikir, Jakarta MAH sudah kaya. Jakarta MAH PED-nya besar. Jakarta MAH bisa mandiri. Tapi coba tebak. DKI Jakarta, pusat ekonomi Indonesia, pusat bisnis, pusat pemerintahan, provinsi dengan gedung pencakar langit di mana-mana, provinsi tempat orang-orang terkaya di negeri ini tinggal, ternyata masih menerima dana perimbangan dari pemerintah pusat sebesar 13,8 triliun rupiah. Angka yang fantastis. 13,8 triliun. Kalau Jakarta, dengan segala kemewahan dan potensi ekonominya, masih menerima transfer sebesar itu, lalu bagaimana nasib daerah-daerah lain? Bagaimana dengan Papua yang infrastrukturnya masih terbatas? Bagaimana dengan NTT yang tingkat kemiskinannya masih tinggi? Bagaimana dengan daerah-daerah kepulauan yang biaya logistiknya mahal? Ini bukti paling konkret bahwa transfer pusat adalah fondasi likuiditas.
bukan hadiah. Bukan reward untuk daerah berprestasi. Tapi kebutuhan struktural yang tidak bisa dihindari. Jadi kalau ada pejabat yang bangga mengatakan daerahnya mandiri secara fiskal, tanya satu hal, berapa persen PED daerahnya? Kalau masih di bawah 50%, tolong definisikan ulang apa arti kemandirian menurut mereka. Tapi masalahnya tidak berhenti di soal ketergantungan fiskal. Ada masalah lain yang lebih pelik dan lebih berbahaya, ketimpangan struktural. Ketika daerah terobsesi mengejar kemandirian fiskal, mereka dipaksa menggali pajak dari struktur yang secara bawaan sudah bias perkotaan. Coba perhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Komponen pajak daerah didominasi oleh apa? Pajak kendaraan bermotor. Bea balik nama kendaraan. Pajak bahan bakar kendaraan. Itu semua pajak otomotif yang hanya relevan untuk daerah dengan jumlah kendaraan tinggi, alias kota besar. Kemudian ada pajak properti seperti PBB, P2, dan BPHTB. Nilai properti di kota itu tinggi, NJOP-nya tinggi, transaksi jual belinya banyak. Sekali lagi, kota yang diuntungkan. Lalu ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan. Siapa yang punya hotel berbintang dan restoran mewah? Kota-kota besar dan destinasi wisata yang sudah mapan. Lalu bagaimana nasib daerah agraris? Daerah pertanian? Daerah pesisir? Mereka tidak punya banyak kendaraan bermotor. Nilai properti mereka rendah. Hotel dan restoran mewah hampir tidak ada. Alhasil, mereka terpinggirkan secara struktural. Bukan karena mereka malas atau tidak kreatif, tapi karena aturan mainnya sendiri yang timpang. Alih-alih mendorong kemandirian, kebijakan ini justru memperlebar ketimpangan antara desa dan kota. Dan sekarang, mari kita bicara tentang dampak yang paling pahit. Dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat kecil. Ketika pemerintah daerah agresif mengejar setoran pajak demi memenuhi target PED, mereka seringkali lupa satu pertanyaan mendasar. Siapa yang sebenarnya menanggung beban pajak itu? Dalam ilmu ekonomi ada konsep namanya tax incidence, insiden pajak. Orang yang secara hukum membayar pajak, belum tentu orang yang menanggung beban sesungguhnya. Saya beri contoh nyata. Di daerah industri seperti Kabupaten Siak di Riau, ada pabrik-pabrik besar yang beroperasi. Mereka membayar pajak ke pemerintah daerah. Angka PED terlihat bagus di atas kertas. Tapi lihatlah realitanya. Truk-truk besar mereka merusak jalan. Jalanan jadi rusak parah. Siapa yang kena dampaknya? Warga sekitar yang setiap hari melintas. Cerobong pabrik mengeluarkan asap. Kualitas udara menurun drastis. Anak-anak jadi sering sakit ispa. Siapa yang kena? Warga. Limbah pabrik mencemari air. Sumur warga tercemar. Mereka harus beli air galon. Pengeluaran bertambah. Jadi pabriknya yang bayar pajak, tapi rakyat yang menanggung jalan rusak, polusi udara, dan air kotor. Semua itu adalah eksternalitas negatif yang tidak pernah muncul dalam laporan keuangan daerah. Tidak pernah masuk dalam perhitungan PED. Tapi nyata dirasakan oleh warga setiap hari. Alih-alih menyejahterakan, obsesi pada PED justru memiskinkan rakyat secara perlahan. Pertanyaannya sekarang, lalu apa solusinya? Setelah kita melihat data, memahami teori, menyaksikan bukti di lapangan, dan merasakan dampaknya, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya sederhana, tapi memang membutuhkan keberanian politik untuk melaksanakannya. Ubah tujuan. Jangan lagi mengejar kemandirian fiskal yang ilusif. Jangan lagi menjadikan PED sebagai ukuran utama kesuksesan seorang kepala daerah. Tujuan baru keuangan daerah haruslah kecukupan kapasitas layanan. Apa artinya? Setiap pemerintah daerah, dari Sabang sampai Merauke, dari kota metropolitan sampai desa terpencil, harus benar-benar memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk menyediakan 3 hal esensial. Pertama, pendidikan yang layak. Sekolah yang baik, guru yang kompeten, buku pelajaran yang cukup. Kedua, kesehatan yang memadai. Puskesmas dan rumah sakit dengan obat-obatan lengkap dan tenaga kesehatan yang cukup. Ketiga, infrastruktur yang berfungsi. Jalan yang mulus, jembatan yang kokoh, air bersih yang mengalir, listrik yang menyala. Ukuran sukses bukan lagi berapa PED-MU, tapi apakah semua wargamu sudah bisa sekolah, berobat, dan hidup layak? Ini pergeseran paradigma yang fundamental. Untuk mewujudkan visi ini, pemerintah pusat harus melakukan langkah-langkah konkret. Bukan sekadar pidato.
bukan sekadar janji, tapi tindakan nyata. Pertama, berhenti memaksa daerah menggali sumber-sumber PET baru. Karena setiap kali pusat memberi target PET, daerah akan kelimpungan. Akhirnya mereka menciptakan pajak dan retribusi baru yang ujung-ujungnya membebani rakyat dan mengganggu dunia usaha. Kedua, perbaiki formula dana perimbangan secara fundamental. Baik itu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun dana bagi hasil. Formulanya harus benar-benar mencerminkan kebutuhan real setiap daerah. Jangan pakai rumus yang sama untuk semua, karena setiap daerah itu unik. Ketiga, tingkatkan kualitas belanja daerah. Selama ini kita terlalu fokus pada sisi penerimaan. PET harus naik, pajak harus digenjot. Tapi kita jarang bicara soal belanja. Padahal uang yang sudah ada pun seringkali tidak dibelanjakan dengan baik. Hanya dikejar penyerapannya, bukan dampaknya. Dua hal fundamental ini, perbaikan formula transfer dan peningkatan kualitas belanja, adalah kunci untuk menciptakan hubungan fiskal antara pusat dan daerah yang benar-benar sehat dan berkelanjutan. Bukan hubungan yang didasari oleh ilusi dan pemaksaan. Kita sudah terlalu lama terbuai oleh narasi yang salah. Narasi bahwa kemandirian fiskal daerah adalah tujuan yang harus dicapai dengan segala cara. Narasi bahwa PET adalah ukuran utama kesuksesan seorang kepala daerah. Padahal data bicara sebaliknya. Teori bicara sebaliknya. Realita di lapangan bicara sebaliknya. Sudah saatnya kita berhenti mengejar ilusi dan mulai fokus pada realitas. Memastikan layanan publik esensial tersedia untuk semua warga, dimanapun mereka tinggal. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan share dan follow untuk konten ekonomi dan kebijakan publik lainnya. Sampai jumpa di kajian berikutnya.